Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Kontroversi Pemirsa. Saya langsung menyapa anggota Komisi 3 DPR RI, ada Nasir Jamil. Bang Nasir, selamat malam. Ya, selamat malam, Silvi. Baik. Baik. Bang Nasir, pertanyaan terbesar yang belum terjawab adalah sampai sekarang kenapa draft RKUHP belum bisa diakses oleh masyarakat? Apakah ada agenda tersembunyi di balik draft pembahasan yang belum juga melibatkan partisipasi publik? Sebenarnya kalau tidak, atau ya, sebenarnya kalau dibilang tidak melibatkan partisipasi publik, ya enggak juga, benar. Karena apa? Karena pada periode lalu kita sudah melakukan itu. Bahkan pemerintah juga sebelum menyerahkan draft ini ke DPR, itu juga sudah melakukan konsultasi publik, ya, melakukan seminar, kemudian FGD dan lain sebagainya untuk mengayakan, ya, substansi daripada perubahan KUHP itu. Lalu kemudian diserahkan ke DPR, lalu terjadi pembahasan. Di DPR juga melibatkan partisipasi masyarakat, mengundang kalangan akademik, ya, akademisi, kemudian juga orang-orang yang kami anggap kompeten, ya, untuk memberikan masukan terkait dengan perubahan KUHP ini. Jadi tidak benar kalau kemudian tidak dilibatkan. Ada pertanyaan dari Aliansi Reformasi RKUHP di sini, bagaimana melibatkan partisipasi publik yang bermakna mendapat masukan dari publik jika publiknya sendiri tidak tahu draft mana yang mau dibahas bersama dengan publik? Lalu apakah mereka mengatakan tidak tahu lalu sudah mewakili semua orang yang tidak tahu, kan begitu, ya? Jadi sebenarnya saya katakan begini, ya, bahwa pada periode lalu, ya, periode 2019, 2014, 2019, ya, itu kan sudah dilakukan pembahasan, ya, pembahasan melibatkan semua kalangan, ya. Jadi saya katakan tadi sebelum masuk ke DPR, pemerintah sudah melakukan, ya, berbagai macam upaya. Nah, ketika barang itu masuk ke DPR, kami merujuk kepada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa partisipasi publik itu harus dilibatkan. Dan kami kemudian... Jadi intinya DPR mengklaim sudah melakukan partisipasi publik yang bermakna itu, ya, Bang Nasir, ya? Kita mengajak publik, ya, untuk memberikan masukan. Kalangan akademisi, ya, orang pakar-pakar hukum, ya, kita sudah libatkan begitu. Dan memang kita dibatasi oleh waktu. Ya, dibatasi oleh waktu, ya, tentu saja kemudian pada Agustus 2019 Panja menyelesaikan tugasnya, lalu menyerahkan, ya, ke pemerintah karena ini adalah usul inisiatif pemerintah. Bahwa kemudian, ya, belakangan kemudian ada kembali, ya, ketidakpuasan publik yang itu diwakili oleh elemen mahasiswa, kemudian juga para pegiat demokrasi dan juga orang-orang yang selama ini berminat terhadap masalah hukum dan meminta agar ada misalnya pembahasan ulang, ya, dalam pandangan pribadi saya tidak ada masalah. Kenapa pemerintah kemudian tidak berusaha untuk membuka diri, dan kami juga DPR untuk membuka diri agar kemudian dalam masa waktu, ya, beberapa bulan ini ada kembali pembahasan. Cuma begini, Sylvia, dalam program legislasi nasional prioritas 2022, perubahan KUHP ini dimasukkan dalam prioritas. Oleh karena itu, ya, kalau kita mau selesaikan kan masih ada waktu tahun 2022 ini. Bisa Agustus, bisa September, ya, bisa November, bahkan bisa Desember. Jadi tidak jadi disahkan bulan depan, ya, Bang Nasir? Rencananya memang ada keinginan, ya, untuk mensahkannya, mengambil keputusan tingkat 2 di masa sidang ini. Karena memang pemerintah ketika kami konfirmasi, mereka juga sudah mengatakan siap untuk diambil keputusan di tingkat 2. Jadi ketika kami mengundang pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, dan waktu itu dihadiri oleh Wamenkumham karena Menkumhamnya ada kegiatan di tempat lain, dan kami konfirmasi apakah mereka sudah sudah selesai dengan ayat-ayat atau katakanlah pasal-pasal yang dinilai kontroversi, ya, mereka bilang sudah selesai. Lalu, ya, kemudian, ya, mereka siap untuk diambil keputusan. Kemudian ketika ada penolakan dari publik, maka tidak jadi disahkan bulan depan?
Ya mudah-mudahan saja kalau saya pribadi ya tidak cepat-cepat disahkan ya. Kita kasih ruang publik ya sehingga kemudian ada kesamaan pandang dalam melihat pasal-pasal yang dinilai kontroversi tersebut. Oke. Ya, tentu Baik, harus Bayu, gimana Bayu? Tidak boleh disahkan di bulan depan gitu karena pembahasannya pun belum dibuka lagi, draftnya belum dibuka lagi, dan di situ kalau misalnya tadi dikatakan pemerintah dan DPR hanya mengacu pada 14 isu krusial, itu kemudian tidak sejalan dengan semangat dekolonialisasi dan demokratisasi yang tadi sudah saya sebutkan, gitu. Karena yang dimaksudkan semangat di sini adalah menghilangkan watak kolonial. Nah, watak kolonial itu seperti apa? Watak kolonial itu adalah pasal-pasal seperti penyerangan harkat dan martabat presiden, penghinaan lembaga negara, penghinaan kekuasaan yang sah. Inilah watak-watak kolonial yang harus dihilangkan dalam RKUHP. Gitu. Jadi ini kita terus perjuangkan, gitu. Kenapa? Karena saat misalnya gini, penghinaan atau penyerangan harkat dan martabat presiden diatur dalam satu negara demokrasi, itu tentu akan membahayakan kami yang mengkritik pemerintah dan dianggap penghinaan. Dan bagaimana kemudian, banyak gitu ya pertanyaan, bagaimana kemudian membedakan antara kritik dan penghinaan? Siapa yang bisa menentukan itu? Adalah aparat penegak hukum, adalah kepolisian. Dan apakah kepolisian berani saat presiden melaporkan ada penghinaan, tapi itu dikategorikan sebagai kritik? Nah, ini kan tentu menjadi satu pertanyaan besar, gitu. Dan ini tentu berbahaya bagi kami mahasiswa yang punya daya kritis, daya nalar yang sangat tinggi. Begitu. Itu adalah bicara dalam konteks politik hukum. Bentar, Prof. Kita sekarang masuk ke substansi ya. Salah satu pasal yang memang paling banyak diperdebatkan, Prof, adalah soal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Kenapa itu masih masuk padahal sudah ditentang sejak 2019? Ya, begini. Saya ingin bicara dalam tataran yang agak mendalam dulu ya, secara filosofis ya. Kalau kita berbicara kemudian dalam negara Indonesia, ya, yang kemudian di dalamnya kita punya konstitusi, bicara tentang hak asasi manusia, itu adalah selalu berdampingan dengan kewajiban asasi. Seperti kita sebutkan di dalam pasal 28C ayat 2, bahwa kita itu menganut keseimbangan antara hak dan kewajiban tentang asasi. Ketika kemudian melaksanakan kebebasan berpendapat, itu juga harus menghargai dalam konteks kepentingan hak orang lain. Nah, terus kemudian dalam hal ini Ya, harus dibedakan orangnya, Prof, antara bukan apa itu kritik dan begitu. itu yang mencakup masalah penghinaan. Kalau penghinaan itu adalah malah per se. Dimanapun dunia ini mengatakan bahwa itu sebagai suatu kejahatan. Gitu kan? Apakah kita ini sebagai bangsa beradab, itu kemudian memaklumi bahwa yang namanya penghinaan itu dihalalkan karena dia seorang presiden. Padahal presiden itu adalah simbol negara. Yang kita pilih dengan demokratis oleh seluruh masyarakat Indonesia ini. Dan muncul sosok seorang presiden. Ya, tidak hanya kepala pemerintahan tapi kepala negara, kemudian itu disahkan, dihalalkan untuk kemudian dilakukan penghinaan, bahwa kemudian terkait dengan tataran praksis tidak bisa dibedakan mana yang namanya kritik, yang mana penghinaan, itu adalah proses peradilan. Tetapi ketika kita bicara peradilan politik itu hukum, kan yang kemudian tidak bisa kebijakan hukum pidana, yang kami itu adalah gitu, bahwa suatu proses kebijakan memilih itu melekat pada individu, begitu. Jadi melekat pada individu setiap orang dalam hak asasi manusia. Jadi saat akan ada pelaporan penghinaan, yang melapor itu bukan presiden, tapi Bapak Jokowi sebagai individu. Dan ini perlu dipahami gitu, bahwa kasus-kasus banyak gitu ya sekarang mahasiswa yang kemudian mengkritik gitu dikatakan sebagai penghinaan. Saya pikir Indonesia BMUI tahun lalu mengatakan presiden sebagai king of lip service. Tetapi kalau kemudian itu menjadi suatu penyerangan harkat dan martabat, bentuk kritik kami kepada perkataan presiden yang kemudian tidak sama. Pasal-pasal ini kemudian dianggap pasal karet karena dianggap begitu subjektif. Ada pasal penghinaan terhadap pemerintah juga, pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum, lembaga negara. Kenapa itu dianggap sebagai pasal-pasal karet? Bahayanya apa, Mas Arief? Iya. Kenapa disebut pasal karet? Karena prakteknya begitu, Mbak ya. Banyak kasus yang kemudian mengakibatkan orang di penjara karena pasal-pasal yang tidak jelas sebetulnya ukurannya, ya. Penghinaan terhadap presiden. Makanya MK sebagai the guardian of constitution and democracy kemudian membatalkan pada saat itu. Dan saya ingin merespon Profesor Pujiono. Dikatakan bahwa masa menghina presiden nggak boleh, itu lambang negara. Kita cek, Prof, di Undang-Undang Lambang Negara, ya. Lambang negara itu bukan presiden,
ya, tetapi bendera merah putih, Kalau kita lagu bicara kebangsaan, secara normatif ya, begitu, dan begitu tetapi ya. dalam figur seorang kita presiden, bicara soal ya, hukum, itu Prof, representasi daripada kita negara. bicara soal hukum. Kemudian selanjutnya sejarah KUHP sendiri. Kenapa kemudian penghinaan terhadap presiden itu ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita? Itu hanya mengubah frasa raja, karena KUHP ini berlaku di Belanda yang monarkik, ya, kemudian diadopsi oleh Indonesia dengan Undang-Undang 146, ya, dan kemudian diganti saja dengan presiden dan wakil presiden. Jadi kalau semangat kolonialisasinya kemudian konsisten diikuti asas itu nggak sejalan. Betul. Ya, kemudian yang Logikanya lain tidak lagi, seperti saya kira itu mestinya. Kenapa hari ini demikian? demokrasi Karena Indonesia ada di posisi yang bagaimanapun di memprihatinkan. demokrasi di dunia Ya, ini, hak berpendapat dan berekspresi itu semakin menyempit, ruang publik semakin menyempit. Orang takut berpendapat. Ya. Karena begini, Mbak. Apakah ketika Apalagi ada pasal-pasal undang-undang ini itu, tetap ancaman dipertahankan, demokrasi kita Bang bagaimana? Jamin, Gitu. ini betul-betul bisa mencederai demokrasi kita? Saya kira begini ya, banyak hal yang pasal ini tidak perlu disahkan. Kenapa tidak perlu disahkan? Perlu kajian yang lebih mendalam. Tadi sudah banyak terkait dengan penghinaan presiden dan juga terkait dengan lambang negara dan sebagainya. Termasuk pidana itu ya, hukum pidana itu adalah miniatur konstitusi. Jadi hukum pidana kita miniatur dari konstitusi kita. Jadi kalau salah KUHP berarti konstitusi kita sudah dirasa nggak benar. Kenapa? Karena ini sangat signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat dan hak asasi orang. Nah ini sangat mengatur. Nah asas yang paling pertama yang dicantumkan dalam KUHP itu adalah asas legalitas. Artinya apa? Semua tindakan terkait dengan manusia harus didasarkan ketentuan hukum tertulis. Itu konsepnya. Nah, sekarang ada KUHP yang menulis bukan hukum tertulis, tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini jelas-jelas melanggar asas legalitas di pasal 2 tersebut. Jadi tidak bisa menggantungkan hukum pidana kepada hukum yang tidak tertulis, kecuali hukum perdata, silakan. Tetapi ini menyangkut itu tentang suatu konsep, nyawa. Baik. Itu Oke. asas Sama-sama penting bahwa kita gitu juga loh. orang pidana. Jangan Kita akan sampai dengarkan. Kita gagal, memahami, gitu. ya. Oke, kita akan dengarkan jawaban Prof. Pujiono Iya. usai jeda berikut ini. Pemirsa, kontroversi akan kembali dengan segmen terakhir sesaat lagi.